Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan bencana erupsi Gunung Ruang yang terjadi pada April 2024 lalu. Para tersangka ada mantan pejabat Bupati, Sekda Sitaro, Kepala BPBD Sitaro, serta pihak ketiga. Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara akhirnya menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan bencana erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. 4 orang tersangka tersebut masing-masing mantan pejabat Bupati Sitaro Joy Oro, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sitaro Joy Sagune, Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro Deni Kondoy, dan pihak swasta Deni Tondolambung. Dari 4 tersangka, 3 orang telah ditahan pihak kejaksaan pada Selasa malam dan 1 tersangka, yakni Kepala BPBD Sitaro, belum ditahan dengan alasan sakit. Penahanan ketiga tersangka dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara setelah sebelumnya pada Selasa siang hingga malam hari diperiksa secara intensif oleh tim penyidik. Jadi selama 3 bulan ini penyidik melakukan penyidikan dan pada jam 12 tadi tim penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu masing-masing Dr. Andes DDK selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro, kedua JMS selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sitaro, yang ketiga dengan inisial EBO selaku mantan PJ Bupati Sitaro, dan yang keempat DT swasta. Telah kita ketahui bahwasanya penyidikan ini terkait dengan bantuan untuk erupsi Gunung Ruang yang terjadi pada tanggal 17 April 2024. Kemudian BNPB mengucurkan biaya atau dana bencana sebesar 35 miliar 715 juta rupiah, dan setelah serangkaian hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan 4 tersangka tadi berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Besar kerugian 22 miliar 775 juta rupiah. Saat panggilan ini 3 orang tersangka, yang 1 orang lagi dalam kapasitasnya sebagai Kalak BPBD ternyata sakit, ada surat dokternya. Nanti kita panggil secara patut lagi, ya. Jadi terhadap 3 tersangka ini kita melakukan penahanan 20 hari ke depan, ya, dengan alasan objektifnya dan subjektifnya. Alasan objektifnya pidananya di 5 tahun ke atas, sedangkan subjektifnya dalam artian kita tahan dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan meninggalkan barang bukti seperti itu. Berdasarkan penghitungan auditor, kasus dugaan korupsi bantuan bencana erupsi Gunung Ruang ditaksir merugikan negara sebesar 22,7 miliar rupiah, di mana total dana siap pakai yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB RI sebesar 35 miliar rupiah. Yana Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.